yang melatar belakangi saya di dalam meneliti nasab habaib ini adalah ketika adanya fenomena-fenomena di depan publik, pengakuan-pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan coba menelusuri dan sekaligus mencari jawaban terkait dengan hiruk pikuk masalah nasab habaib, yang memang ini berawal dari tesis Kiai Imaduddin Utsman. Tentu orang penasaran, apa sih motivasi daripada Kiai Imad ini kemudian melakukan kajian ilmiah terkait dengan nasab Ba'lawi, yang sebagaimana kita tahu bahwa ini sudah ratusan tahun orang mempercayai bahwa Ba'lawi ini atau habaib ini adalah suriat Nabi. Dan tentu orang sudah bisa memprediksi bakal apa yang terjadi ketika hal-hal yang sudah mapan itu coba dilabrak, ya. Tetapi karena ini adalah sebuah kajian ilmiah yang tentu kita harus melihatnya secara objektif, dan tidak boleh sebuah riset-riset ilmiah dibantah hanya dengan kuar-kuar atau hanya dengan cerita-cerita ngaur. Seyogyanya sebuah kajian akademik sepatutnya itu ya didebat juga dengan melalui kajian akademik. Nah, disinilah kita melihat bahwa banyak kalangan-kalangan oknum-oknum habaib yang kemudian mau mementahkan kajian Kiai Imaduddin Utsman tetapi tidak dengan cara-cara ilmiah. Artinya tidak mau duduk dalam satu forum akademik untuk adu gagasan atau adu argumentasi. Disinilah kita bisa melihat bahwa siapa di antara mereka yang betul-betul alim. Tetapi terlepas daripada itu semua, kita tentu pengen tahu apa sih yang melatar belakangi Kiai Imaduddin Utsman kemudian sampai melakukan riset ilmiah. Sekalipun kita tahu bahwa ulama-ulama dulu juga memang mempertanyakan tentang nasab Ba'lawi. Artinya bahwa apa yang sering digembar-gemborkan oleh oknum Habib bahwa nasab Ba'lawi itu sudah terang seperti matahari, ternyata tidaklah demikian adanya. Karena dari sisi sejarah banyak juga orang yang mempertanyakan. Nah, ini ada hal yang menarik yang kita penting edukasikan kepada umat Islam, kepada publik, bagi mereka-mereka yang sering bertanya, apa sih motivasi dari Kiai Imaduddin Utsman? Apa yang melatar belakangi dia melakukan penelitian nasab Ba'lawi ini? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba simak seperti apa penyampaian dari Kiai Imaduddin, ya, bahwa inilah yang kemudian menginspirasi atau melatari dia melakukan riset ilmiah. Seperti apa statementnya? Kita coba simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait adanya permintaan dari beberapa lora, beberapa gus yang ada di Jember tentang pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab para habaib, maka dapat saya jawab bahwa yang melatar belakangi saya di dalam meneliti nasab habaib ini adalah ketika adanya fenomena-fenomena di depan publik, pengakuan-pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika berceramah ataupun dalam kesempatan-kesempatan wawancara, atau juga saya pernah lihat di dalam sebuah sidang pengadilan di mana ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi, apakah Nabi Muhammad itu adalah kakek ane atau kakek ente. Ada juga penceramah yang menyatakan di dalam ceramahnya bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah SAW. Sementara menurut hemat kami, antara pengakuan dengan akhlak-akhlaknya tidak linier. Ada jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai keturunan Rasul dan akhlak-akhlak yang dicerminkan juga dari gaya di dalam berdakwah yang tidak mencerminkan kasih sayang
seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Inilah yang melatar belakangi saya di dalam keingintahuan apa betul pengakuan mereka sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak masa lalu, di mana kita ketahui bahwa kitab-kitab nasab itu sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah. Ada di abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai sekarang. Maka untuk mengetahui, mengkonfirmasi pengakuan seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, kita bisa konfirmasi apakah betul pengakuannya ini sebagai keturunan Rasulullah dengan melihat amudun nasab dari yang bersangkutan. Kemudian kita konfirmasi nama-nama yang disebutkan itu dengan nama-nama yang ada di dalam kitab-kitab nasab. Demikian yang dapat saya jawab dari pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab habaib di Indonesia ini. Terima kasih. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman. Ya, sekaligus ini sebenarnya merupakan jawaban dari sejumlah gus-gus atau para lora yang kemudian mempertanyakan tentang motivasi Kiai Imad melakukan penelitian. Setidaknya ini dari aspek sosiologis, di mana ada sejumlah perilaku-perilaku dari orang-orang yang sering ngaku-ngaku atau koar-koar tentang suriat Nabi sebagai cucu Nabi, dalam diri aneh ini ada darah Nabi, tetapi perilakunya itu jauh panggang daripada api dari apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Mereka mengaku suriat Nabi, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita, kok ada orang yang ngaku suriat Nabi, tetapi perilakunya tidak sesuai. Nah, ini dari aspek perilaku. Dari sisi ilmu nasab, memang nasab Ba'alawi ini sejak dulu memang masih menjadi diskursus atau menjadi perdebatan. Artinya para ulama-ulama dulu juga sebenarnya belum satu kata terkait dengan nasab Ba'alawi, sehingga terbuka ruang yang bagi mereka yang hendak meneliti untuk melakukan penelitian. Dan itu hal yang biasa dalam dunia akademik ya. Kalau dunia penelitian itu kan biasa orang melakukan tesa, antitesa, sintesa. Dan selama itu kita lihat dengan objektif dalam kerangka ilmu pengetahuan ilmiah, maka itu adalah sesuatu yang tidak perlu menimbulkan kehebohan, yang tidak perlu menimbulkan ketegangan-ketegangan, karena ini masih dalam kerangka keilmuan. Nah, disinilah sebenarnya kita harus melihat persoalan ini secara arif dan bijaksana. Sebagai seorang intelektual, pencari kebenaran, intelektual sejati harus rela meninggalkan kebenaran ketika menemukan kebenaran yang jauh lebih kuat. Artinya bahwa apa yang kita tahu selama ini kita yakini kebenaran, tetapi ketika kita menemukan kebenaran yang jauh lebih valid, didukung oleh data-data sekunder maupun primer yang kuat, argumentasi yang kuat, rujukan kitab yang orisinil, ya maka kita tentu harus menerima. Itulah seyogianya sebagai seorang intelektual sejati pencari kebenaran. Nah, ini menjadi penting untuk kemudian kita sampaikan kepada publik. Setidaknya umat Islam tahu apa sih yang melatar belakangi Kiai Imad melakukan penelitian itu. Segera demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.